Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan kehendaknya, kami dapat melanjutkan episode ke-38 kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa dalam membacakan kitab perjalanan ruhani Sang Prabu. Tanggal 11 Oktober 2007, Jumat Pahing, pukul 1 pagi, Sang Prabu kedatangan Nabi Khidir alaihissalam. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Nabi Khidir berkata, "Sinuwun Prabu, saya Nabi Khidir datang." Syukur alhamdulillah Sinuwun Prabu mendapat anugerah wahyu dari Allah yang Maha Agung. Semua itu sudah menjadi kehendak Allah yang Maha Agung. Semoga Sinuwun Prabu dapat bertindak menata keadaan dan tatanan yang sudah tidak karuan. Dijawab oleh Sang Prabu, "Insya Allah Nabi Khidir." Nabi Khidir berkata, "Mohon maaf Sinuwun, jika diperbolehkan saya ingin berbagi dengan murid Sinuwun yang sudah dibuka mata batinnya oleh Allah yang Maha Agung." Sang Prabu menjawab, "Iya, silahkan Nabi Khidir." Nabi Khidir berkata, "Sebelumnya minta tolong dia membaca 2 kalimat syahadat 3 kali, Al-Fatihah 1 kali. Mohon maaf Sinuwun, saya ingin masuk dengan kehendak saya sendiri." Sang Prabu menjawab, "Silakan Nabi Khidir." Nabi Khidir berkata, "Sudah cukup saya di sini, Sinuwun. Saya berpamitan." "Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Tanggal 16 Oktober 2007, Selasa Legi, pukul 00.56 pagi, Sang Prabu kedatangan Prabu Arya Dwipa dari negeri Awang Uwung. Kedatangannya mengucapkan kepada Sang Prabu selamat Hari Raya Idul Fitri 1428 Hijriah. "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Tamu Prabu Arya Dwipa berkata, "Sinuwun Prabu, saya datang. Sinuwun Prabu, saya mengucapkan selamat berlebaran. Saya datang ke sini, semoga Sinuwun diberikan ketentraman dan kesehatan, diberikan anugerah yang dapat memberikan ketentraman di bumi Nuswantoro ini." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih Arya Dwipa." Tamu Arya Dwipa berkata, "Sampai di sini dulu kedatangan saya, Sinuwun. Wassalamualaikum." Sang Prabu menjawab, "Waalaikumsalam." Tanggal 25 Oktober 2007, Kamis Kliwon, atas perintah guru gaib, saya disuruh ke Bandung untuk bertemu dengan seorang teman bersama 2 orang murid saya, di mana teman di Bandung juga memiliki ilmu spiritual. Guru menyarankan bila sempat mampir dulu ke Ciamis. Tiba di Ciamis jam 23.30 malam. Saya tidak tahu maksud guru menemui seorang teman. Saya anggap itu sebagai tali silaturahmi yang memiliki spiritual.
Dalam perjalanan ke Bandung, saya dijemput oleh kedua muridnya. Dalam pertemuan tersebut, saya agak heran dengan saran bahwa saya bersama murid saya disuruh mengamalkan ayat adus atau amalan yang dimiliki oleh teman saya, dan itu diberlakukan oleh para murid-muridnya saja di Bandung. Menurut penjelasan teman saya, bahwa ayat adus yang diyakini olehnya adalah sebagai KTP atau identitas ketika kita berpulang ke rahmatullah atau meninggalkan dunia. Itu amalan yang dapat menyelamatkan kita. Siapapun yang tidak mengamalkan ayat adus tersebut tidak akan bisa kembali alias tersesat. Setelah itu, dia menjelaskan pada kami bertiga bahwa dalam keyakinannya ada pula sosok yang disebut ibu ... dan imam yang merupakan utusan Allah. Kedudukannya di bawah Allah, di atas para malaikat. Ayat adus tersebut harus diamalkan setiap hari ketika akan mandi, dipergunakan seumur hidup. Dalam pertemuan tersebut sempat terjadi selisih paham, beda pandangan tentang keyakinan dengan murid-murid saya. Saya selaku tamu tidak dapat mengomentari apapun karena tujuan saya ke sini hanya sebatas silaturahmi saja. Ada desakan dari teman saya untuk mengamalkan ayat tersebut. Dengan tegas saya menolak, karena dalam keyakinan saya tidak mengamalkan ayat tersebut. Saya sudah seperti ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sudah memiliki guru sendiri sebagai pembimbing saya. Dalam keyakinan saya, apa yang dijelaskan oleh teman saya itu kurang benar. Sebab semenjak dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada penjelasan seperti yang disampaikan oleh teman tersebut. Ditambahkan teman saya sebagai penegak hukum Allah, seluruh malaikat diyakini akan menghadap padanya kelak selaku pemegang hukum Allah sebagai Al-Mahdi. Menurut dia, apa yang saya lakukan itu kurang sempurna karena tidak mengamalkan ayat adus. Saya pun berpendapat demikian apa yang mereka yakini pada hakikatnya tidak benar, sebab tidak ada penjelasan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, dan saya berkeyakinan ajaran Nabi besar Muhammad SAW lah yang sebenar-benarnya tuntunan. Untuk mencegah saling berdebat, akhirnya saya berpamitan pulang untuk melanjutkan ke Jakarta. Dalam pertemuan terakhir, saya sempat berkata pada teman, maksud saya agar mereka sadar apa yang diyakini itu kurang tepat, sebab tidak berdasarkan pada tuntunan Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan ucapan saya padanya, mohon maaf Pak, saya ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bahkan saya ke Jakarta, mati di dalam perjalanan pun saya tidak tahu. Apabila yang saya yakini itu tidak benar, pasti di akhirat murid saya akan menuntut saya. Sedalam saya meyakini dan berpegang pada ajaran Nabi besar Muhammad SAW, kalau itu tidak benar, maka saya akan menuntut pertanggungjawaban dari beliau. Selanjutnya, bahwa Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan wahyu dan tuntunan agama melalui malaikat Jibril. Tentunya Nabi Muhammad SAW akan meminta pertanggungjawaban malaikat Jibril juga. Lantas malaikat Jibril
akan meminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Itulah sekelumit apa yang telah saya katakan kepada teman saya. Demikian keterangan saya pada teman di Bandung. Kemudian saya berpamitan pulang. Kita sudahi episode ke-38 ini. Terima kasih yang telah menonton channel video ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.